Biaya perawatan pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Biaya pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Ruangan ICU, ventilator dibayar 15,5 juta per hari. Wow, 15,5 juta per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini agak sedikit berbeda. Kita akan membahas beberapa video yang sedang viral saat ini, yang sudah dikirim di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, tentang permainan-permainan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi nonton sampai selesai video ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi hal-hal yang provokasi. Kita mulai langsung video pertama. Ini di daerah Manado ya, yang sudah disebar di grup-grup video-video yang sedang viral. Di Manado, pasien meninggal, keluarga disuap 50 juta agar mau dimakamkan dengan SOP korban corona. Padahal korban bukan positif corona. Liang lahapnya pun sudah disiapkan sesuai SOP. Nah, pihak keluarga ini menolak. Akhirnya jenazah diambil paksa pulang ke rumah. Permainan apa lagi ini? Ketika terjadi hal-hal seperti ini, marilah kita saling menjaga. Kami, masyarakat, ketika disuruh untuk tetap di rumah, kami akan tetap di rumah. Ketika disuruh untuk memakai masker, kami akan memakai masker. Tetapi yang menugaskan untuk kemudian percepatan penanganan COVID-19 ataupun pihak rumah sakit ataupun yang terkait dengan masalah-masalah COVID-19, janganlah mengambil manfaat dari situasi. Ingat ya, jangan mengambil manfaat dari situasi. Video berikutnya kita langsung ke Makassar. Kenapa tambah kacau? Kerasnya kalau mau ambil jenazah keluarga di rumah sakit, harus bergerak secara massal. Jadi bagaimana kalau orang lemah, kasihan yang tidak punya banyak massa? Masya Allah. Di video ini menjelaskan cakrawala berpikir kita, mengapa terjadi seperti ini? Ada apa sebenarnya ini? Begitu kerasnya pasien atau jenazah diambil di rumah sakit. Kalau misalnya kurang masanya, kasihan keluarga. Tetapi bagaimana kalau orang-orang yang lemah? Mungkin yang negatif sudah dikatakan positif, kemudian dipaksa untuk mengikuti jalur protokol pemakaman COVID-19. Ya, kita tidak tahu. Yang jelasnya ini menjadi pelajaran kita supaya kita berbenah. Pihak rumah sakit, pihak yang menangani COVID-19, ya sudahlah, ayo kita sama-sama menjaga keadaan, menjaga situasi seperti ini. Next, video selanjutnya di Lombok. Lombok pun bergejolak. Salah satu ulama mau dijemput tim COVID. Ada tujuan apa di balik corona ini? Padahal beliau sehat-sehat saja. Masya Allah. Kalau sudah terjadi seperti ini, apakah masyarakat masih percaya? Jangan sampai ada salah satu korban COVID yang betul-betul positif COVID, karena terjadi hal seperti ini, akhirnya mengambil jenazah itu untuk kemudian dibawa pulang, semua terdampak positif corona. Karena hal-hal seperti ini, makanya bekerjalah secara profesional. Petugas COVID-19, pihak rumah sakit ataupun yang berhubungan dengan COVID-19, jangan mengambil manfaat dalam situasi ini. Kasihan masyarakat. Ketika misalnya sudah diberikan pelajaran-pelajaran begini, masyarakat sudah tidak percaya. Mengapa? Karena sudah terjadi. Jangan sampai betul-betul ada yang terkena COVID, dijemput. Akhirnya semua terkena positif. Makanya hentikan sekarang. Lanjut video berikutnya. Ini dari Makassar. Jadi memang ceritanya bahwa uminya atau ibunya yang ingin diambil jenazahnya tetapi dilarang oleh pihak rumah sakit, sehingga pemakaman jenazah ibu ini melalui protokol COVID-19. Mari kita simak sama-sama videonya ya. Jadi memang ini jenazahnya dibawa paksa, dan anak ini memang teriak-teriak umi, umi. Sampai-sampai naik di mobil yang membawa jenazah ibunya. Ya siapa ya
Siapa yang rela ya dengan hal-hal seperti ini? Masya Allah. Pimpinan tim gugus, sebelumnya eta saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi eta saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuman kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga sholat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir saya tidak, Pak Haji tidak bakal membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum. Ternyata hanya di tayamum, umi saya tidak dimandikan, padahal umi saya bukan COVID. Umi saya tidak dimandikan, cuma di tayamum. Kemudian Ya, cukup ya. Artinya bahwa di video ini memberikan juga pelajaran buat kita semua. Jangan karena persoalan situasi begini kita harus memanfaatkan. Ini sama halnya kita menakut-nakuti, ternyata tidak terjadi. Ya kalau memang positif, dikatakan positif. Kalau memang negatif, katakan negatif. Cukup. Sudah pusinglah masyarakat dengan situasi seperti ini. Jangan lagi menambah beban hal-hal yang tidak bermanfaat. Yuk kita simak video selanjutnya. Video tentang anggaran COVID-19. Sesuai SK Menteri Keuangan nomor X275/02/2020 tertanggal 6 April. Ya. SK ini dipatokkan pihak rumah sakit untuk mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Pemerintah akan mengganti perawatan COVID di berbagai rumah sakit seluruh Indonesia. Pertanyaan, tidak COVID kok dibilang COVID? Betul ini. Ini betul Ini ini. harus kita. Dan jelas di sini disebut biaya perawatan pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Biaya pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Ruangan ICU ventilator dibayar 15,5 juta per hari. Wow, 15,5 juta per hari. Ruangan isolasi tanpa ventilator Ruangan isolasi tanpa ventilator dibayar 12 juta per hari. dibayar 12 juta per hari. Masya Allah. Per hari loh. Kalau diklaim sampai 5 hari udah berapa? Ruangan isolasi tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. 10,5 juta per hari. Gimana kalau 1 minggu ya? Ruangan isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 20,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Sebenarnya pemerintah sudah bijak membantu rakyatnya. Iya, betul. Saya kira seperti itu ya. Bahwa video-video yang saya tampilkan ini bukan berarti mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak. Tetapi di video kali ini saya hanya menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini akhiri, hentikan. Memang anggaran COVID sungguh besar ya. Tidak bisa dipungkiri, anggaran COVID ini sungguh luar biasa, fantastis. Sebelum saya akhiri video ini, saya hanya ingin berpesan. Pertama, saya membahas tentang video-video ini bukan berarti kita mengambil negatifnya, tetapi justru kita mengambil positifnya. Jangan terus menutupi kebenaran, tetapi kita harus terus menyiarkan kebenaran sehingga masyarakat juga tahu seperti ini kondisinya. Yang kedua, saya membahas tentang persoalan-persoalan ini untuk menjadikan edukasi saat ini bahwa mari loh pihak rumah sakit, pihak penanganan COVID-19, petugas COVID-19 dan masyarakat jangan memanfaatkan situasi.
Jadi hentikan mulai sekarang, mari kita berbenah. Masyarakat juga harus terus mengikuti anjuran pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah, yuk kita mengikuti. Yang ketiga, saya berbicara pembahasan COVID-19 ini bukan berarti saya melemahkan petugas COVID-19, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Itu saja pembahasan saya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari video-video yang saya berikan ini. Demikian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.